Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mencoba membahas kasus tentang materi aset dan liabilitas pengampunan pajak. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 beranggotakan Jihad Mahaputra Jerino, BP 1610532045. Saya sendiri Rahmat Ivandra, BP 1710532027, dan Hawara Milanum Yevis, BP 1710533012. Pada kasus kali ini, kelompok kami menggunakan PSAK 70, yang mana pada PSAK 70 ini di dalamnya mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak dalam UU Pengampunan Pajak. Untuk laporan keuangan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu kami mengambil laporan keuangan PT Guna Timur Raya Tbk atau TRUK yang telah mengimplementasikan PSAK 70 tentang aset dan liabilitas pengampunan pajak. Sebelumnya, pada PT Guna Timur Raya Tbk atau TRUK ini berfokus pada usaha di bidang jasa pengangkutan atau transportasi, yang saat ini bergerak dalam bidang industri jasa transportasi darat dan investasi pada perusahaan jasa transportasi darat atau jasa pengurusan transportasi. Laporan pada PT Guna Timur Raya Tbk ini adalah laporan dengan entitas anak atau laporan konsolidasian, yaitu per 30 September 2019 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Pada slide selanjutnya kita akan melihat laporan keuangan PT Guna Timur Raya Tbk atau TRUK dengan entitas anaknya. Di sini terdapat aset lancar dan aset tidak lancar, yang mana ini merupakan suatu instrumen aset keuangan. Dan dalam aset tidak lancar terdapat suatu akun yaitu aset pengampunan pajak yang nantinya akan kita bahas. Selanjutnya yaitu ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Dan selanjutnya terdapat laporan ekuitas perusahaan, yang mana dalam ini juga akan berkaitan dengan aset pengampunan pajak, yaitu pada akun tambahan modal disetor. Pada PT Guna Timur Raya Tbk atau TRUK, dalam catatan atas laporan keuangannya juga menyatakan bahwa aset pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam PSAK 70 tahun 2016 tentang akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan atau nilai yang tercatat pada surat keterangan pengampunan pajak SKPP, dan selisih antara pengakuan aset pengampunan pajak ini dan liabilitas pengampunan pajak diakui di ekuitas sebagai tambahan modal disetor yang nantinya akan kita bahas. Dan pembayaran uang tebusan langsung diakui dalam laba rugi pada periode surat pernyataan harta disampaikan. Dan pada catatan atas laporan keuangan PT Guna Timur Raya Tbk ini juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 70, yaitu diantaranya aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak. Yang kedua, entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas. Dan yang terakhir, entitas mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode disampaikannya surat pernyataan. Selanjutnya kita akan mencoba membahas mengenai tambahan modal disetor PT Guna Timur Raya Tbk, yang mana di sini terdapat akun pengampunan pajak senilai 75 juta. Pengampunan pajak ini merupakan nilai aset neto yang timbul dari program pengampunan pajak
di mana perseroan berpartisipasi pada tahun 2016. Berdasarkan surat keterangan pajak nomor keterangan 1448 garis miring PP garis miring WJP strip 07 garis miring 2016 tertanggal 7 Oktober 2016, aset pengampunan pajak perseroan dalam negeri berupa tanah sebesar 75 juta dan tarif uang tebusan sebesar 2% atau Rp1.500.000. Dan nominal ini merupakan pengampunan pajak pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, di mana PT Guna Timur Raya Tbk mengungkap aset dan membayar uang tebusan. Aset pengampunan pajak dari perseroan dan entitas anak masing-masing berupa tanah dan kas. Baiklah, sekian pembahasan kelompok kami mengenai kasus tentang aset dan liabilitas pengampunan pajak yang berasal dari laporan keuangan PT Guna Timur Raya Tbk atau TRUK. Lebih dan kurang kami menyampaikan maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.